Ya, ini menjadi tantangan bagi John Herman sebagai pelatih dan John Herman hadir ya menyaksikan jalannya undian untuk pembagian grup Piala Asia 2027 dan di sana grup pot 4 memang lebih dulu yang dikocok dan dicabut dan Indonesia berada di 4F pertama kali sebelum muncul nama Thailand di 3F dan Qatar ada di sana baru dengan Jepang yang muncul ya dan kita pasti mungkin akan bertarung lawan Thailand lebih dulu dan kalau bicara di grup ini ya Jai Isyas dan kawan-kawan ketemu Qatar kita tidak perlu juga merasa takut karena kita pernah mengalahkan Qatar walaupun mungkin dari segi statistik pertemuan Qatar sedikit lebih unggul dari kita tapi kalau melihat di 2014 terakhir kita bermain imbang 2-2 ya dengan Qatar dalam sebuah pertandingan. Yes, Alhamdulillah. 10 kabar bagus Timnas Indonesia di sepanjang bulan Mei tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Yes, Alhamdulillah. 10 kabar bagus Timnas Indonesia di sepanjang bulan Mei tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih Timnas Indonesia John Herman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF 2026 usai gagal juara di FIFA Series kemarin. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang reaksi John Herman setelah Timnas Indonesia segrup dengan Jepang Qatar di Piala Asia 2027. Peluang besar dan sangat kompetitif untuk kami. Ada juga kabar sangat menggembirakan datang dari FIFA untuk Indonesia. Skuad Garuda resmi gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita ketahui sebelumnya, undian babak grup Piala Asia 2027 langsung menghadirkan tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. 3 negara yang memiliki reputasi kuat di level Asia. Namun di tengah anggapan grup neraka, pelatih Timnas Indonesia John Herman justru melihat situasi ini sebagai peluang besar untuk membawa timnya naik level. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, grup neraka yang langsung menguji mental Timnas Indonesia. Hasil drawing yang digelar di Riyadh, Arab Saudi menempatkan Timnas Indonesia di grup paling berat. Jepang datang dengan status raksasa Asia dan menempati ranking 18 FIFA. Samurai Biru juga menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala Asia 2027 berkat konsistensi mereka di level internasional. Tak hanya Jepang, Indonesia juga harus menghadapi Qatar yang merupakan juara 2 edisi terakhir Piala Asia. Negara Timur Tengah itu sukses menjuarai turnamen pada 2019 dan 2023. Sekaligus memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026. Situasi makin rumit karena Thailand juga berada di grup yang sama, rival tradisional Indonesia di Asia Tenggara yang memiliki pengalaman panjang di level regional. Meski begitu, John Herman tidak menunjukkan rasa gentar. Pelatih asal Inggris tersebut justru menilai bahwa situasi ini bisa menjadi panggung penting bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan perkembangan mereka di level Asia. Kami akan menghadapi tim terbaik di AFC, lalu juga menghadapi peserta Piala Dunia, Qatar dan Jepang serta satu di antara rival terbesar kami, Thailand, kata John Herman. Fakta kedua, John Herman melihat peluang besar di tengah ancaman. Banyak pihak menilai Indonesia hanya akan menjadi underdog di grup F. Namun John Herman memilih melihat sisi berbeda dari hasil undian tersebut. Ia percaya laga melawan tim kuat justru dapat menjadi momentum untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari skuad Garuda. Menurut Herman, menghadapi lawan dengan kualitas tinggi akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia.
Timnas dinilai tidak boleh terus berada di zona nyaman jika ingin berkembang menjadi kekuatan baru di Asia. Ya, saya pikir hasil undian ini memberi kami peluang besar untuk mengambil langkah berikutnya. Ucapan itu memperlihatkan optimisme besar dari sang pelatih. Herman tampaknya ingin membangun mental bahwa Indonesia bukan hanya datang sebagai pelengkap turnamen, tetapi sebagai tim yang siap bersaing melawan siapa saja. Kepercayaan diri tersebut juga menjadi sinyal bahwa proses pembangunan tim sedang diarahkan menuju target yang lebih besar. Fakta ketiga, Piala Asia 2027 jadi jalan menuju impian Piala Dunia 2030. Di balik persaingan berat grup F, John Herman ternyata memiliki visi jangka panjang. Piala Asia 2027 dianggap bukan sekedar turnamen biasa, melainkan bagian penting dari proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Herman menilai pertandingan melawan Jepang, Qatar, dan Thailand akan membantu para pemain Indonesia memahami atmosfer kompetisi level tertinggi Asia. Pengalaman menghadapi tekanan laga besar diyakini akan membentuk karakter skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, saya pikir fase grup ini akan sangat kompetitif untuk Indonesia. Ini akan menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang besar bagi kami untuk terus melangkah maju sebagai sebuah negara dan terus menunjukkan kepada para supporter bahwa kita berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2030. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herman mampu lolos dari babak grup edisi Piala Asia kali ini? Atau kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo John Herman, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Juara Piala Asia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo, terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Hasil undian ini memang terasa berat bagi Timnas Indonesia karena harus langsung berhadapan dengan kekuatan utama Asia seperti Jepang dan Qatar, serta rival regional Thailand. Namun justru dari situ tantangan sesungguhnya dimulai. Timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sekedar tim pelengkap karena mereka sudah mulai diperhitungkan hingga masuk ke persaingan yang lebih serius di level Asia. Lebih lanjut, keberanian John Herman melihat grup ini sebagai peluang menunjukkan adanya perubahan mental dalam tubuh Timnas Indonesia. Fokusnya bukan hanya lolos dari fase grup, tetapi membangun identitas tim yang berani melawan siapa saja. Sikap seperti ini penting untuk membentuk karakter skuad yang siap berkembang dalam jangka panjang. Pertandingan melawan Jepang dan Qatar juga bisa menjadi tolok ukur nyata sejauh mana kualitas pemain Indonesia saat menghadapi tim dengan level Piala Dunia. Sementara duel melawan Thailand akan menjadi laga penuh gengsi yang menguji mental sekaligus harga diri sepak bola Asia Tenggara. Jika mampu tampil disiplin dan memberikan perlawanan sengit di setiap pertandingan, Timnas Indonesia bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar hasil akhir, yaitu pengalaman mental, kepercayaan diri, dan fondasi menuju target besar Piala Dunia 2030. Jangan takut menghadapi lawan besar, karena tim hebat lahir dari pertandingan besar. Jepang, Qatar, dan Thailand memang datang dengan pengalaman serta nama besar. Tetapi Timnas Indonesia punya kesempatan menunjukkan bahwa kerja keras, keberanian, dan semangat pantang menyerah bisa mengubah segalanya. Setiap tantangan di grup F adalah peluang untuk membuktikan perkembangan sepak bola Indonesia di mata Asia. Tekanan yang berat justru bisa membentuk mental juara dan memperkuat karakter para pemain untuk masa depan. Supporter Indonesia tidak hanya ingin melihat kemenangan, tetapi juga perjuangan tanpa rasa takut di lapangan. Selama Garuda bertarung dengan hati, disiplin, dan keyakinan, mimpi menuju level dunia selalu terbuka. Sangat mantap sekali. John Herman akan satukan pemain terbaik dari TCMA dan FIFA Matchday 2026 jadi skuad Indonesia di Piala Asia 2027.
John Hartman akan satukan pemain terbaik dari TCMA dan FIFA Matchday 2026 jadi skuad Indonesia di Piala Asia 2027. Undian Piala Asia 2027 menghadirkan tantangan besar bagi timnas Indonesia setelah tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Situasi itu membuat pelatih timnas Indonesia, John Hartman, langsung bergerak cepat menyiapkan fondasi tim yang lebih matang demi menghadapi persaingan berat di Arab Saudi nanti. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, misi besar Hartman setelah undian berat. Hasil undian Piala Asia 2027 menjadi alarm serius bagi timnas Indonesia. Jepang dikenal sebagai raksasa Asia dengan pengalaman Piala Dunia yang konsisten, sementara Qatar datang dengan status juara Asia dalam 2 edisi terakhir. Di sisi lain, Thailand tetap menjadi lawan klasik yang selalu menghadirkan tekanan tinggi bagi skuad Garuda. John Hartman memahami situasi itu bukan sekadar tantangan biasa. Pelatih asal Inggris tersebut menilai Indonesia membutuhkan perkembangan besar hanya dalam waktu 6 bulan ke depan. Karena itu, ia langsung menyiapkan agenda evaluasi menyeluruh untuk memperkuat kualitas tim. Hasil undian ini berarti kami harus membuat langkah besar dalam 6 bulan ke depan, ujar John Hartman. Bagi Hartman, pembentukan skuad bukan hanya soal nama besar, tetapi soal menemukan kombinasi pemain yang benar-benar siap menghadapi tekanan turnamen level Asia. Fokus awalnya tertuju kepada pemain kompetisi domestik yang tampil konsisten sepanjang musim BRI Super League 2025-2026. Satu di antara langkah penting yang harus kami lakukan adalah menilai pemain domestik kami, imbuh Hartman. Fakta kedua, Mei TC jadi ajang pembuktian pemain lokal. Sebagai langkah awal, Hartman menjadwalkan pemusatan latihan di Jakarta pada 26-30 Mei 2026. Training camp ini bukan sekedar latihan biasa, tetapi menjadi panggung seleksi penting bagi pemain yang selama ini belum mendapat kesempatan besar di timnas Indonesia. Sebanyak 23 pemain dipanggil, termasuk Thon Hay dan Shane Patinama yang sebelumnya absen di FIFA Series 2026 akibat hukuman larangan bermain. Hartman ingin melihat secara langsung perkembangan para pemain lokal, sekaligus menilai siapa saja yang layak masuk dalam proyek besar menuju Piala Asia 2027. Pada Mei 2026, kami akan menggelar pemusatan latihan untuk melihat para pemain yang tampil baik musim ini, sekaligus pemain-pemain yang menurut kami mulai menunjukkan profil yang sesuai dengan kebutuhan tim ke depan. Jelas Hartman. Keputusan ini menunjukkan Hartman tidak ingin hanya bergantung kepada nama-nama yang sudah mapan. Ia membuka ruang persaingan yang lebih sehat di dalam skuad. Pemain lokal diberi kesempatan membuktikan diri bahwa mereka mampu bersaing dan menjadi bagian penting dari kekuatan Indonesia di level Asia. Fakta ketiga, pemain diaspora akan dipadukan demi skuad ideal. Setelah mengamati pemain lokal, Hartman menyiapkan langkah berikutnya melalui FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 dan 9 Juni 2026. Dua laga uji coba itu akan dimanfaatkan Hartman untuk mengevaluasi para pemain diaspora yang bermain di Eropa. Ia ingin melihat bagaimana kualitas mereka saat dipadukan dengan pemain lokal yang telah lebih dulu mengikuti training camp Mei 2026. Jadi, langkah pertama adalah menguji para pemain lokal tersebut. Langkah kedua pada Juni adalah melihat para pemain diaspora, khususnya yang bermain di Eropa, ucap Hartman. Tujuan akhirnya adalah membentuk skuad ideal yang benar-benar siap menghadapi kerasnya persaingan Piala Asia 2027. Hartman ingin menemukan keseimbangan antara pengalaman pemain diaspora dan semangat pemain lokal agar timnas Indonesia memiliki identitas permainan yang kuat. Lalu memadukan mereka dengan beberapa pemain lokal terbaik kami untuk memahami lebih jauh tentang komposisi tim dan menentukan siapa kelompok pemain yang tepat untuk membawa kami menuju Piala Asia 2027. Terang pelatih yang pernah membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia kini memasuki fase penting dalam perjalanan menuju Piala Asia 2027.
Grup berat memang menghadirkan tekanan, tetapi juga membuka peluang besar untuk menunjukkan perkembangan sepak bola Indonesia di level Asia. Dengan persiapan yang serius dan persaingan sehat di dalam tim, skuad Garuda memiliki kesempatan untuk menghadirkan kejutan di Arab Saudi nanti. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan timnas Indonesia mulai bergerak dengan arah yang lebih jelas dan terstruktur menjelang Piala Asia 2027. John Herdman tampak tidak ingin sekadar datang sebagai pelengkap di grup berat yang dihuni Jepang, Qatar, dan Thailand. Fokusnya pada evaluasi pemain lokal dan diaspora menunjukkan adanya upaya membangun tim yang benar-benar kompetitif. Keputusan menggelar training camp khusus pemain domestik menjadi sinyal positif karena pemain Liga Indonesia akhirnya mendapat ruang pembuktian yang lebih besar. Persaingan di dalam skuad juga menjadi hal positif karena setiap pemain akan terpacu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dari latihan, pertandingan uji coba, hingga turnamen resmi, semua proses itu akan membentuk karakter tim yang lebih matang dan percaya diri. Perjalanan menuju Piala Asia 2027 bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang bagaimana Indonesia terus tumbuh menjadi kekuatan yang disegani. Ketika persiapan dilakukan dengan serius, peluang untuk menciptakan kejutan akan selalu terbuka. Tantangan besar selalu melahirkan tim yang lebih kuat. Jepang, Qatar, dan Thailand memang bukan lawan mudah, tetapi sepak bola tidak hanya ditentukan nama besar, melainkan keberanian, kerja keras, dan semangat untuk berkembang. Timnas Indonesia punya kesempatan membuktikan bahwa mereka mampu naik level dan bersaing di panggung Asia. Persaingan di dalam skuad juga menjadi hal positif, karena setiap pemain akan terpacu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dari latihan, pertandingan uji coba, hingga turnamen resmi, semua proses itu akan membentuk karakter tim yang lebih matang dan percaya diri. Perjalanan menuju Piala Asia 2027 bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang bagaimana Indonesia terus tumbuh menjadi kekuatan yang disegani. Ketika persiapan dilakukan dengan serius, peluang untuk menciptakan kejutan akan selalu terbuka. Top Marco Top. Modal 627 juta rupiah bikin timnas Indonesia hajar Qatar di Piala Asia 2027. Modal 627 juta rupiah bikin timnas Indonesia hajar Qatar di Piala Asia 2027 menjadi sorotan setelah hasil drawing menempatkan timnas Indonesia di grup berat bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Di tengah tantangan besar tersebut, muncul optimisme terhadap kekuatan skuad Garuda yang kini diperkuat banyak pemain berkarir di Eropa. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, jalan timnas Indonesia menuju 16 besar masih terbuka. Timnas Indonesia memang masuk grup yang tidak mudah di Piala Asia 2027. Jepang datang sebagai salah satu kekuatan terbesar Asia, sementara Qatar merupakan juara 2 edisi terakhir. Namun peluang skuad Garuda untuk melangkah ke fase gugus tetap terbuka lebar. Format turnamen memberi kesempatan kepada 4 tim peringkat 3 terbaik untuk lolos ke babak 16 besar. Situasi ini pernah dimanfaatkan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 ketika sukses melangkah ke fase gugus meski kalah dari Irak dan Jepang. Saat itu kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam menjadi penentu sejarah penting bagi sepak bola Indonesia. Melihat komposisi grup F kali ini, kemenangan atas Thailand menjadi target wajib. Selain itu, Indonesia juga dituntut untuk tidak kalah dengan skor besar saat menghadapi Jepang dan berusaha mencuri poin dari Qatar. Strategi realistis seperti itu dinilai bisa membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk kembali mencetak sejarah di level Asia. Fakta kedua, kekuatan pemain Eropa jadi modal besar lawan Qatar. Kepercayaan diri publik terhadap timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Saat ini, skuad Garuda diperkuat sejumlah pemain yang tampil di kompetisi elit Eropa. Nama seperti Jai Ides bersama Sassuolo, lalu Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach, hingga Calvin Verdonk yang bermain untuk LOSC Lille menjadi gambaran kualitas skuad merah putih saat ini. Kehadiran para pemain diaspora dan pemain yang merasakan atmosfer sepak bola Eropa dianggap meningkatkan level permainan timnas Indonesia secara signifikan. Pengalaman bermain menghadapi tekanan tinggi di Liga Top Eropa membuat mental dan kualitas permainan mereka semakin matang. Di sisi lain, mayoritas pemain Qatar masih bermain di kompetisi domestik mereka sendiri.
Meski Qatar punya status mentereng sebagai juara Asia, kondisi itu membuat banyak pihak mulai percaya Indonesia memiliki kekuatan yang cukup untuk memberi perlawanan bahkan mencuri kemenangan. Fakta ketiga, harga pasar Rp627 juta jadi simbol kenaikan kelas timnas Indonesia. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah nilai pasar skuad timnas Indonesia yang kini mencapai 30,68 juta euro atau setara 627 miliar rupiah. Angka tersebut bahkan melampaui nilai pasar timnas Qatar yang berada di kisaran 18,3 juta euro atau sekira 374 miliar rupiah. Nilai pasar memang bukan penentu mutlak hasil pertandingan, namun angka tersebut sering dianggap sebagai cerminan kualitas kedalaman skuad serta pengalaman pemain di level kompetitif tinggi. Kenaikan nilai pasar timnas Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini membuat pertandingan melawan Qatar di Piala Asia 2027 diprediksi berlangsung sengit. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap, melainkan lawan yang mampu memberi ancaman serius bagi tim kuat Asia. Optimisme supporter pun semakin besar melihat perkembangan pesat skuad Garuda dalam menghadapi persaingan di level tertinggi benua Asia. Lebih lanjut, timnas Indonesia sedang berada dalam fase yang menarik karena untuk pertama kalinya kekuatan skuad benar-benar mulai diperhitungkan di level Asia. Kehadiran pemain yang tampil di Liga Eropa membuat kualitas permainan Garuda terlihat lebih matang, baik dari sisi mental, teknik maupun pengalaman bertanding. Situasi ini menciptakan optimisme bahwa Indonesia tidak lagi sekedar menjadi penggembira di turnamen besar. Meski berada di grup berat bersama Jepang dan Qatar, peluang untuk lolos tetap terbuka jika timnas Indonesia mampu tampil disiplin dan konsisten. Kunci terpenting ada pada keberanian menghadapi tim besar tanpa rasa takut, serta kemampuan memaksimalkan laga melawan Thailand. Jika mampu mencuri poin dari Qatar, maka peluang mencetak kejutan akan semakin besar. Perbandingan nilai pasar skuad juga menunjukkan perkembangan besar sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun sepak bola tidak hanya ditentukan angka dan nama besar pemain, karena kekompakan, strategi, dan mental bertanding tetap menjadi penentu utama di lapangan. Piala Asia 2027 bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia kini siap bersaing dengan kekuatan elit Asia. Perjuangan besar selalu dimulai dari keberanian menghadapi tantangan yang terlihat mustahil. Timnas Indonesia kini memiliki kesempatan membuktikan bahwa kerja keras, perkembangan pemain, dan semangat pantang menyerah mampu mengubah pandangan dunia terhadap sepak bola Indonesia. Jangan takut menghadapi Jepang atau Qatar, karena pertandingan besar justru lahir untuk menciptakan sejarah besar. Ketika bermain dengan keyakinan, disiplin, dan semangat juang tinggi, tidak ada lawan yang benar-benar tak bisa dikalahkan. Dukungan supporter, semangat pemain, dan mimpi membawa nama Indonesia bersinar di Asia bisa menjadi kekuatan luar biasa. Saat semua bersatu, Garuda punya peluang terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Timnas Indonesia harus berada satu grup bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di grup F yang langsung disebut sebagai grup neraka. Namun, di tengah beratnya persaingan, pelatih Timnas Indonesia John Herdman justru menunjukkan optimisme besar terhadap peluang skuad Garuda. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, semangat Herdman hadapi grup neraka. Hasil drawing yang mempertemukan Indonesia dengan Jepang, Qatar, dan Thailand memang terlihat menakutkan di atas kertas. Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Asia, sementara Qatar datang dengan status juara bertahan Piala Asia. Thailand pun bukan lawan asing bagi Indonesia karena rivalitas kedua negara selalu menghadirkan tensi tinggi di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, Herdman tidak menunjukkan rasa gentar. Ia justru menilai situasi ini sebagai tantangan besar yang harus dihadapi dengan penuh keyakinan. Herdman mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi timnya untuk tampil maksimal di turnamen nanti. Kami memiliki salah satu basis penggemar paling bersemangat di dunia, dan saya rasa setiap kali kami mengenakan jersey itu, kami berhutang sesuatu untuk mereka, ujar John Herdman usai drawing Piala Asia 2027. Pernyataan itu menunjukkan bahwa tekanan besar dari publik tidak dianggap sebagai beban, melainkan energi untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih berani menghadapi lawan-lawan elit Asia. Fakta kedua, supporter Garuda jadi kekuatan tambahan.
Dalam komentarnya, Herdman secara khusus menyoroti kekuatan besar yang dimiliki timnas Indonesia di luar lapangan. Dukungan supporter Garuda disebut menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia berbeda dibanding banyak negara lain di Asia. Atmosfer stadion yang selalu penuh, nyanyian tanpa henti, hingga loyalitas pendukung dianggap mampu membakar semangat pemain di pertandingan besar. Herdman bahkan menyebut basis supporter Indonesia sebagai salah satu yang paling bersemangat di dunia. Hal itu menjadi modal emosional penting ketika menghadapi tekanan di turnamen sekelas Piala Asia. Kami berhutang segala yang kami miliki kepada mereka, dan turnamen ini memberi kami kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa demi mereka, kata Herdman. Ucapan tersebut memperlihatkan hubungan emosional yang mulai terbangun antara pelatih dan publik sepak bola Indonesia. Herdman ingin para pemain tampil bukan hanya demi hasil pertandingan, tapi juga demi kebanggaan miliaran pendukung merah putih yang selalu memenuhi stadion maupun memberi dukungan dari rumah. Fakta ketiga, Grup F dipenuhi tim berpengalaman. Persaingan di Grup F dipastikan berlangsung sengit karena seluruh tim memiliki pengalaman besar di level Asia. Jepang datang dengan tim dengan kualitas pemain yang tersebar di liga-liga top Eropa. Meskipun pada edisi sebelumnya mereka tersingkir di babak perempat final, Jepang tetap menjadi salah satu favorit juara. Di sisi lain, Qatar memiliki kepercayaan diri tinggi setelah sukses menjuarai Piala Asia 2023. Status sebagai juara bertahan membuat Qatar dipandang sebagai lawan yang sangat sulit dikalahkan. Mereka juga dikenal memiliki organisasi permainan disiplin serta pengalaman tampil di panggung internasional. Sementara itu, Thailand menjadi lawan yang tak bisa diremehkan. Dalam edisi sebelumnya, Thailand mampu melangkah hingga babak 16 besar bersama Indonesia. Pertemuan dua rival Asia Tenggara ini diprediksi kembali berlangsung panas karena kedua negara sama-sama ingin membuktikan diri sebagai kekuatan terbaik di kawasan. Situasi ini membuat timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras bila ingin lolos dari fase grup. Namun dengan perkembangan performa skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir, peluang untuk memberi kejutan tetap terbuka lebar. Dukungan supporter Indonesia juga berpotensi menjadi pembeda. Atmosfer yang selalu luar biasa dari pendukung Garuda mampu memberi tekanan kepada lawan sekaligus meningkatkan motivasi pemain. Jika timnas Indonesia mampu tampil tanpa rasa takut dan memanfaatkan momentum di setiap pertandingan, peluang menciptakan kejutan di grup neraka tetap terbuka. Tantangan besar selalu datang kepada tim yang sedang tumbuh menjadi kuat. Grup berat bukan alasan untuk menyerah, tetapi kesempatan membuktikan bahwa timnas Indonesia layak bersaing dengan kekuatan terbaik Asia. Sepak bola tidak hanya soal siapa yang paling diunggulkan, tetapi siapa yang paling berani bertarung sampai akhir. Dengan semangat Garuda dan dukungan miliaran pendukung merah putih, setiap pertandingan bisa menjadi sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Jangan takut menghadapi nama besar, karena kejutan terbesar lahir dari tim yang punya keberanian, kerja keras, dan keyakinan untuk melampaui batasnya sendiri. Ranking FIFA, timnas Indonesia siap melesat kelar lawan Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. Ranking FIFA, timnas Indonesia siap melesat kelar lawan Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026 menjadi sorotan jelang agenda penting timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Dua laga melawan Oman dan Mozambik bukan sekedar pertandingan uji coba biasa, tetapi menjadi momentum besar bagi skuad Garuda untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA, sekaligus menguji kualitas tim menghadapi lawan dengan level lebih tinggi. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, misi besar timnas Indonesia kejar lonjakan ranking FIFA. Timnas Indonesia akan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua pertandingan internasional itu dipandang sangat penting oleh PSSI karena berpotensi memberikan tambahan poin signifikan di ranking FIFA. Saat ini, timnas Indonesia masih berada di posisi ke-122 dunia. Karena Oman menempati peringkat ke-79 FIFA dan Mozambik berada di posisi ke-101 dunia, kemenangan atas kedua tim tersebut bisa memberikan dampak besar terhadap kenaikan peringkat skuad Garuda. Situasi ini membuat FIFA Matchday Juni nanti terasa jauh lebih penting dibanding sekedar laga persahabatan biasa. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa target utama timnas Indonesia adalah meraih kemenangan demi mendongkrak posisi di ranking dunia.
Kami berharap dalam 2 kali pertandingan ini mudah-mudahan mereka menang. Kemudian tentu bisa ada peningkatan peringkat yang bisa diharapkan dari FIFA Matchday kali ini. Dengan materi pemain yang terus berkembang dan atmosfer positif di dalam tim, publik sepak bola Indonesia kini mulai menaruh harapan besar agar skuad asuhan John Hartman mampu memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Fakta kedua, PSSI sengaja pilih lawan berkualitas untuk uji mental Garuda. Pemilihan Mozambik sebagai lawan ternyata bukan keputusan sembarangan. PSSI secara khusus mencari tim yang memiliki kualitas kompetitif agar timnas Indonesia mendapat pengalaman menghadapi permainan dengan level lebih tinggi. Yunus Nusi menjelaskan bahwa Mozambik dipilih karena memiliki banyak pemain yang berkarir di Eropa. Hal itu dinilai penting untuk menguji kesiapan mental dan kualitas permainan timnas Indonesia sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya. Kita tahu bahwa negara ini dihuni oleh pemain yang banyak bermain di Eropa. Mohon doanya untuk tanggal 5 Juni dan 9 Juni di GBK dalam persiapan FIFA Matchday, kata Yunus Nusi. Keputusan ini memperlihatkan perubahan arah sepak bola Indonesia yang kini mulai berani menghadapi lawan-lawan dengan kualitas lebih baik. Tidak hanya mengejar kemenangan, timnas Indonesia juga ingin membentuk mental bertanding yang kuat ketika menghadapi tekanan permainan cepat dan fisik khas tim internasional. Fakta ketiga, Mozambik datang dengan skuad berbahaya dan pengalaman Eropa. Meski belum pernah tampil di Piala Dunia, Mozambik bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, negara asal Afrika tersebut menunjukkan perkembangan pesat dan mulai diperhitungkan di level internasional. Mozambik bahkan berhasil menembus babak 16 besar Piala Afrika 2025 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Prestasi itu menjadi bukti bahwa kualitas sepak bola negara tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekuatan utama Mozambik terletak pada pemain-pemain mereka yang merumput di Eropa, salah satunya Reinildo Mandava yang bermain di Sunderland, Inggris, serta Jenny Catamo yang memperkuat Sporting Lisbon, Portugal. Kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa membuat Mozambik diprediksi menjadi lawan yang sulit bagi timnas Indonesia. Bagi skuad Garuda, pertandingan ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga kesempatan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sudah mampu bersaing melawan tim dengan kualitas internasional yang lebih matang. Atmosfer Gelora Bung Karno pun diperkirakan akan kembali menjadi kekuatan tambahan yang bisa mendorong semangat para pemain tampil maksimal. Lebih lanjut, langkah PSSI memilih Oman dan Mozambik sebagai lawan menunjukkan keberanian untuk membawa timnas Indonesia naik ke level yang lebih kompetitif. Ini bukan lagi sekedar mencari kemenangan aman di laga persahabatan, tetapi mencoba mengukur kemampuan tim melawan negara yang punya ranking dan kualitas lebih tinggi. Situasi ini juga memperlihatkan bahwa timnas Indonesia mulai dipandang serius di kawasan Asia maupun internasional. Bermain di FIFA Matchday dengan target mengejar ranking FIFA menjadi tanda bahwa perkembangan sepak bola Indonesia kini semakin terarah dan memiliki ambisi besar. Di sisi lain, pertandingan melawan tim yang dihuni pemain-pemain Eropa akan menjadi ujian mental yang penting bagi skuad Garuda. Jika mampu tampil disiplin dan percaya diri, Indonesia bisa membuktikan bahwa jarak kualitas dengan negara lain mulai mengecil. Dukungan jutaan supporter di Gelora Bung Karno akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk berjuang sampai akhir. Ketika semangat persatuan, kerja keras dan rasa percaya diri menyatu, tidak ada yang mustahil untuk diraih oleh timnas Indonesia. Jangan takut dengan ranking atau nama besar lawan, karena sepak bola selalu memberi ruang bagi tim yang punya semangat, disiplin, dan keyakinan tinggi. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Garuda terus berkembang dan siap terbang lebih tinggi. Dukungan jutaan supporter akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk berjuang sampai akhir. Ketika semangat persatuan, kerja keras, dan rasa percaya diri menyatu, tidak ada yang mustahil untuk diraih oleh timnas Indonesia. Respons Nova Arianto lihat timnas Indonesia U19 gabung grup berat di Piala AFF U19 2026. Respon Nova Arianto lihat timnas Indonesia U19 gabung grup berat di Piala AFF U19 2026 menjadi sorotan setelah hasil undian menempatkan timnas Indonesia U19 di grup yang penuh tantangan. Skuad Garuda Nusantara harus menghadapi Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste dalam persaingan ketat di Piala AFF U19 2026 yang digelar di Sumatera Utara. Meski dihadapkan pada lawan berat, pelatih Nova Arianto justru melihat situasi ini sebagai peluang besar untuk membentuk mental dan kualitas permainan tim. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama,
Tantangan berat jadi ujian mental Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U19 dipastikan menjalani jalan terjal sejak fase grup Piala AFF U19 2026. Kehadiran Vietnam di grup A langsung membuat persaingan diprediksi berlangsung panas karena negara tersebut dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola usia muda di Asia Tenggara. Selain Vietnam, Myanmar dan Timor Leste juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena kerap memberi kejutan dalam turnamen kelompok umur. Nova Arianto menegaskan dirinya tidak gentar dengan hasil undian tersebut. Ia justru menilai pertandingan berat akan membantu perkembangan pemain sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di level Asia. Nova mengatakan, grup yang pastinya sangat kompetitif dan pastinya baik membuat kami termotivasi karena Piala AFF U19 menjadi bagian proses kami menuju kualifikasi Piala Asia U20. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa fokus timnas Indonesia U19 bukan sekedar mempertahankan gelar juara AFF, tetapi juga membangun fondasi kuat menuju persaingan yang lebih tinggi. Tekanan besar sebagai juara bertahan pun dianggap sebagai dorongan tambahan agar para pemain tampil lebih matang dan percaya diri. Fakta kedua, Nova Arianto siapkan tim secara maksimal. Menghadapi turnamen penting ini, Nova Arianto langsung menyusun agenda persiapan serius untuk skuad Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta mulai 10 Mei 2026 demi memastikan kondisi fisik dan taktik pemain berada di level terbaik sebelum turnamen dimulai. Nova menyadari status juara bertahan akan membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Namun ia ingin para pemain menjadikan tekanan tersebut sebagai motivasi untuk tampil lebih kuat di lapangan. Berada di grup A bersama Vietnam tentu tantangan tersendiri, tetapi kami siap. Status juara bertahan memberikan tekanan, namun itu harus menjadi motivasi ekstra bagi anak-anak, ujar Nova Arianto. Persiapan yang matang menjadi hal penting karena turnamen ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga pembentukan karakter pemain muda Indonesia. Nova ingin anak asuhnya terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar sejak usia dini agar memiliki mental kompetitif ketika naik ke level senior nanti. Fakta ketiga, Sumatera Utara jadi panggung harapan Indonesia. Piala AFF U19 2026 akan berlangsung di Sumatera Utara pada 1 hingga 13 Juni 2026. Seluruh pertandingan dijadwalkan digelar di 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Penunjukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus memberi keuntungan bagi timnas Indonesia U19 yang akan mendapat dukungan penuh dari supporter. Bermain di kandang sendiri membuat peluang Garuda Nusantara semakin terbuka untuk kembali berjaya seperti edisi 2024. Dukungan atmosfer stadion diperkirakan menjadi kekuatan tambahan untuk meningkatkan semangat para pemain muda Indonesia saat menghadapi laga-laga penting di fase grup maupun babak gugur. Timnas Indonesia U19 sendiri memiliki sejarah cukup baik di ajang ini dengan koleksi 2 gelar juara pada 2013 dan 2024. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki tradisi kuat di level usia muda. Kini publik berharap generasi baru Garuda Nusantara mampu melanjutkan prestasi sekaligus menunjukkan perkembangan kualitas sepak bola Indonesia di Asia Tenggara. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia U19 sedang memasuki fase penting dalam pembentukan mental juara. Masuk ke grup berat memang membuat jalan menuju juara menjadi lebih menantang, tetapi justru dari pertandingan seperti inilah kualitas pemain muda bisa terlihat. Menghadapi Vietnam sejak awal turnamen akan menjadi ujian besar, sekaligus kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia tetap layak diperhitungkan di Asia Tenggara. Keberanian Nova Arianto menghadapi tekanan juga memberi sinyal positif bagi perkembangan tim. Fokusnya bukan hanya mengejar hasil instan, tetapi membangun karakter pemain agar siap bersaing di level yang lebih tinggi. Pendekatan seperti ini penting karena sepak bola modern membutuhkan pemain yang kuat secara mental, bukan hanya bagus secara teknik. Keuntungan bermain di kandang sendiri juga bisa menjadi energi besar bagi Garuda Nusantara. Dukungan supporter di Sumatera Utara berpotensi menciptakan atmosfer luar biasa yang mampu menambah semangat para pemain muda Indonesia. Jika persiapan berjalan maksimal dan para pemain mampu menjaga konsistensi, peluang Indonesia untuk kembali melangkah jauh tetap terbuka lebar. Grup berat justru bisa menjadi momentum terbaik bagi timnas Indonesia U19 untuk menunjukkan kualitas sebenarnya.
Menghadapi lawan kuat sejak awal akan membuat mental pemain terasah dan memberi pengalaman berharga sebelum tampil di level Asia yang lebih kompetitif. Sikap tenang Nova Arianto juga memperlihatkan bahwa tim pelatih tidak ingin para pemain terbebani tekanan. Fokus pada proses perkembangan pemain menjadi tanda bahwa timnas U19 sedang dibangun dengan visi jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil sesaat. Status tuan rumah menjadi keuntungan besar karena dukungan supporter bisa menambah rasa percaya diri pemain muda Indonesia. Jika mampu menjaga fokus dan bermain disiplin, Garuda Nusantara punya peluang besar untuk kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara.